Saya mau lihat hewan saya disembelih. Tolong di streamingkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mukarramah dan seluruh Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, dan insyaallah kita menunggu masuknya waktu isya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan dan juga sehat walafiat. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita banyak bersyukur kepada Allah, maka kita semua senantiasa ditambahkan nikmat-nikmat yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang ibadah kurban atau fikih kurban. Kalau kita lihat dari penamaannya, disebut dengan ibadah kurban atau disebut juga dengan udhiyah. Jadi bisa kurban, bisa juga udhiyah. Makna kurban sendiri yaitu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita persembahkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa saja yang kita perbuat, yang kita korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut dengan kurban. Nah, dalam makna ini lebih khusus, lebih spesifik, inilah yang dimaksud dengan udhiyah, yaitu adalah ma yuzbahu, sesuatu yang disembelih, minal an'am, daripada hewan binatang ternak, yang mana di sini dimaksud al-an'am, binatang ternak di sini yaitu kambing atau domba, kemudian sapi, kerbau, kemudian juga unta. Yuzbahu, disembeli pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu dimulai dengan 10 Zulhijjah, kemudian 11 Zulhijjah, kemudian 12 Zulhijjah, kemudian 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari waktunya. 10, 11, 12, 13. Jadi itu dari segi makna Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan ibadah kurban atau udhiyah
adalah menyembelih hewan binatang ternak yang mana hewannya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan oleh syariat. Jadi bukan lagi sembarangan daripada hewan itu sendiri. Jadi kalau tidak masuk kriteria daripada hewan yang telah ditetapkan, maka tidak disebut dengan ibadah kurban, tidak disebut dengan udhiyah. Mungkin nanti kalau misalnya kita menyembelih ayam pada hari itu tidak termasuk kurban, tetapi masuk sebagai sodakoh. Yang punya kijang misalnya atau rusa, kan kakinya 4 juga tuh, bisa nggak itu dijadikan sebagai udhiyah? Tidak masuk kategori, karena memang hewannya sudah ditentukan. Jadi hewannya itu sudah ditetapkan, yaitu kambing atau domba, kemudian sapi atau kerbau, kemudian unta. Ini ketentuannya. Kemudian kaifiyah, tata cara. Tata caranya pertama bahwa hewannya ini adalah hewan yang sudah ditentukan berdasarkan daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, al-hukmu, hukumnya, hukum ibadah kurban ini. Apa hukumnya berkurban? Kalau kita lihat Bapak Ibu, hukum daripada ibadah kurban ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Setidaknya ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkad memang sunnah, tapi sangat dianjurkan. Karena ibadah sunnah ini sendiri bertingkat. Ada sunnah yang mana sunnah itu biasa, tapi ada juga sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan bisa-bisa mendekati daripada wajib. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama ini hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dan memang banyak dalil-dalilnya. Misalnya hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya lapangan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ibadah kurban ini sangat dianjurkan. Karena sampai Nabi mengatakan, kalau punya kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya Nabi sangat memotivasi, kalau punya kelapangan berkurbanlah. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama ini sunnah tetapi sangat dianjurkan. Tetapi balik lagi, yang namanya sunnah kalau tidak diperbuat maka tidak berdosa. Itulah hukum daripada sunnah. Tapi tadi sunnah muakkad. Jadi kalau ada kita kelapangan rezeki, maka alangkah eloknya, alangkah lebih baiknya kita berkurban. Kemudian yang kedua, menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib. Ini terkhusus misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, atau disebut juga dengan mazhab Hanafi. Jadi memang kan dalam fikih ini Bapak Ibu, itu para ulama kita kadang-kadang berbeda dalam menetapkan hukum. Tapi perbedaan ini tidaklah menjadi sebab bagi kita untuk berselisih. Ya, bagi yang mau mengikuti yang wajib, ya silahkan. Kalau mazhab Hanafi ini itu mengatakan wajib bagi yang mampu. Memang agak agak berat nih dalam mazhab Hanafi. Tapi juga bagi yang mampu, bukan wajib bagi yang tidak mampu. Intinya kalau mampu wajib. Jadi kalau
dalam mazhab Hanafi kalau mampu tidak berkurban berarti berdosa. Tapi wajibnya itu minimal sekali dalam seumur hidup. Jadi tidak pula tiap tahun. Tapi kalau mau mendapatkan keutamaan, mau mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala, maka dianjurkan boleh setiap tahun. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan daripada jumlah daripada hewan. Nah, disebutkan bahwa ya kalau hewannya berupa kambing atau domba, maka itu cukup untuk satu orang. Nah, jadi cukup untuk satu orang. Domba atau kambing. Ini bisanya satu orang. Walaupun misalnya sebagian ulama mengatakan bahwa kalau dia berkurban satu keluarga itu satu kambing, maka menjatuhkan kesunahan daripada keluarga yang lain. Jadi misalnya di satu keluarga ini ada suami, ada istri, ada anak pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga, ada anak keempat, ada anak kelima, berarti kan ramai nih anggota keluarganya. Berkorban satu ekor kambing atas nama misalnya atas nama istri. Maka yang dapat berkurban ini, yang dapat daripada hewan kurban, yaitu adalah pahalanya istri. Tetapi kemudian jatuhlah hukum sunnahnya daripada keluarga yang lain. Karena disebut juga bahwa hewan kurban atau ibadah kurban ini sunnah kifayah. Bukan fardu kifayah, tapi sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah seperti mengurus jenazah, memandikan, menguburkan, mengafani, itu kan hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau fardu kifayah ini idza amila bihi idza qama bihil ba'du saqata anil akharin. Jadi kalau fardu kifayah ini sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain itu sudah jatuh kewajiban. Jadi sudah dilaksanakan yang lain, maka yang lain jatuh kewajiban. Tapi untuk dapat pahala harus ikut juga. Jadi walaupun yang lain sudah melaksanakan, tapi kan kita ingin pahala juga, maka kita tetap ikut juga untuk mendapatkan pahala. Makanya dalam ibadah kurban ini pun Bapak Ibu, ya kalau misalnya keluarga itu mampu satu kambing, misalnya 7 orang 7 kambing lebih bagus lagi. Atau misalnya 7 orang 1 sapi, itu juga afdol. Kenapa? Karena semakin besar daripada ibadah kita, maka juga semakin besar pula pahalanya. Nah, untuk sapi, kemudian kerbau, kemudian unta, maka ini boleh 7 orang. Jadi boleh 7 orang. Makanya biasanya ya sapi 7 orang, kerbau 7 orang, kemudian unta itu 7 orang juga. Makanya kalau misalnya ada yang berkurban, kadang-kadang misalnya anak-anak kita ya kan, anak-anak kita yang sekolah satu kelas misalnya 40 orang satu kelas, mereka iuran kurban 1 ekor. Apakah itu disebut sebagai kurban? Itu tidak sebagai kurban, itu namanya sodakoh. Kenapa? Karena untuk disebut sebagai kurban itu ya kalau sapi jumlahnya hanya 7 orang. Kalau sampai 40 orang itu bukan kurban namanya, tapi sodakoh. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi terkait dengan jumlah orangnya per hewan itu juga menjadi perhatian. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga ketentuan-ketentuan yang lain dalam ibadah kurban. Seperti misalnya pelaksanaan daripada penyembelihan. Nah, di situ yang pertama, sebagaimana penyembelihan dalam Islam, di situ harus ada menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi membaca daripada bacaan ketika beliau menyembelih kurban, yaitu adalah
bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ketika disembelih. Dan tentu di situ diniatkan untuk peserta-peserta yang ikut berkurban tadi. Bagus juga disebut-sebut namanya, dan lebih bagus lagi kalau disaksikan oleh peserta kurban. Disaksikan. Di peserta kurban itu ikut menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka juga tidak apa-apa, karena itu sunnah dan tidak usahlah mempersulit panitia. Ternyata dia lagi keluar kota, saya mau lihat hewan saya disembelih, tolong di streamingkan. Itu menyusahkan panitia nanti. Jadi panitia bilang tidak usahlah berkurban sini. Adalah dibantu menyusahkan pula lagi. Jadi kalaupun tidak bisa melihat, maka ya tidak masalah. Tapi kalau bisa menghadiri, melihat, menyaksikan, itu lebih baik. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri menyuruh anaknya Fatimah, Sayyidah Fatimah, untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Apa kata Nabi kepada putrinya? Qumi ya Fatimah, berdirilah wahai putriku Fatimah. Washhadi udahiyatik, saksikan hewan kurbanmu disembelih. Washhadi udahiyatik fa innahu yughfaru dzambuk, karena sungguh dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah, bi awwalid damin taqturu alal ard, karena sungguh dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah dengan tetesan darah pertama jatuh ke bumi. Jadi kalau kita menyaksikan hewan kurban kita itu disembelih, Bapak Ibu, nampak darahnya menetes pertama tetesan itu kita menghayati bahwa dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat bahwa ibadah kurban tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dengan syarat bahwa berkurban itu murni karena Allah Ta'ala. Kita ikhlaskan ibadah kurban kita itu, maka ketika darah pertama menetes ke atas muka bumi, kata Nabi SAW, sungguh dosa-dosa telah diampunkan oleh Allah. Itu baru tetesan pertama. Apalagi kalau mengalir darah itu, berarti membersihkan dosa-dosa kita. Itulah kemuliaan ibadah kurban. Itu kalau sanggup lihat darah. Tapi kalau lihat darah pingsan, daripada dia pula jadi korban, ya kan, tidak usahlah disaksikan. Jadi menyaksikan hewan kurban disembelih ini adalah sunnah. Jadi sunnah bagi kita menyaksikan. Yang penting yang menyembelih ini adalah betul-betul dia meniatkan bahwa ini untuk orang-orang yang tadi berkurban, kemudian membaca Bismillahi wallahu akbar. Makanya yang menyembelih ini, Bapak Ibu, harus yang paham tentang ibadah penyembelihan, berpengalaman dia, mengerti dia. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Karena dalam penyembelihan itu kan ada kriteria urat-urat di leher yang harus diputus. Urat pernapasan, kemudian urat makan, urat darah, itu harus putus. Tidak sekedar terluka saja, tapi betul-betul harus putus. Itu makanya yang menyembelih itu adalah yang mengerti pula daripada penyembelihan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah yang lain daripada penyembelihan ini sebaiknya ya sebagaimana yang sudah diterangkan, bahwa menggunakan pisau yang tajam. Kemudian jangan menyaksikan, jangan menyembelih di depan kawan-kawannya. Jadi jangan hewan itu disembelih di depan kawan-kawannya, atau paling tidak ditutup, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita menyembelih depan kawannya, maka nanti hewan yang menyaksikan itu stres dia. Ini setelah ini giliran saya lagi nih, katanya kan? Jadi stres dulu dia. Kalau stres dia, maka pertama kasihan hewannya kasihan. Kita tidak punya rasa peri kehewanan. Ya, kita sebagai manusia juga harus punya peri
peri kebinatangan, kehewanan lah. Jadi ihsan namanya, ihsan terhadap hewan. Kata Nabi SAW, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam penyembelihan itu. Ihsan itu artinya kita juga punya perasaan kasih sayang terhadap hewan. Jadi jangan kita membunuh karakternya. Makanya ada orang mengasah pisau depan hewan, kata Nabi, aturidu an taqtulahu marratain, kamu ingin membunuhnya 2 kali, kata Nabi. Jadi mengasah pisau saja tidak boleh di depan hewan, apalagi menyembelih. Jadi paling tidak ditutup. Kemudian juga dianjurkan daripada sembelihan ini itu dibagi 3. Dibagi 3 dia. Untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang berkurban. Jadi peserta-peserta kurban itu punya hak daripada ibadah kurban. Dengan syarat kurban itu bukan kurban nazar, bukan kurban wajib. Kalau dia menazarkan, nanti kalau anak saya lulus kuliah maka saya akan berkurban, itu nazar namanya. Kurbannya menjadi wajib, tidak boleh dinikmati dagingnya oleh yang berkurban. Jadi kalau kurbannya nazar, kurban wajib, maka yang berkurban menurut sebagian ulama tidak boleh menikmati daripada daging kurbannya. Jadi dia menyerahkan semua tuh. Kalau nazar, tapi kalau bukan maka dia boleh sepertiga. Tapi itu pun sunnah. Nah yang kedua, itu boleh untuk hadiah untuk tetangga, untuk jiran, untuk saudara-saudara sebagai hadiah. Sepertiga sebagai sodakoh kepada yang membutuhkan. Tapi ini pun sunnah Bapak Ibu, artinya tidak mesti. Tidak mesti seperti itu. Ya kalau yang berkurban bilang udahlah saya tidak mau ambil dagingnya, ya udah tidak ada masalah. Karena kan itu sunnah saja. Atau misalnya dibagi semuanya, juga tidak ada masalah. Maka di sini tergantung daripada peserta kurban. Jadi peserta kurban di situ disunnahkan juga untuk mencicipi, menikmati kalau dia mau. Jadi terkhusus terkhusus kalau misalnya dia bisa mengambil daripada hatinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya hati daripada hewan kurbannya itu dia disunnahkan untuk menikmati. Kenapa? Karena yang pertama dalam sebuah riwayat, walaupun ini tidak kuat, pertama kali makanan ahli surga itu adalah hati. Jadi dengan kita makan pertama kali hati daripada ibadah kurban, mudah-mudahan kita menjadi penduduk ahli surga. Dan ketika kita masuk surga, yang pertama kita makan adalah hati. Jadi kalau di surga makan hati enak. Kalau di dunia, kalau makan hati betulan enak juga. Jadi hewan kurban kita itu disunnahkan, tapi tidak usah kita menyusahkan panitia. Nanti tolong ambilkan hatinya. Jadi intinya mana yang dikasih, ya kita mudahkan saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga daripada ibadah kurban ini itu dianjurkan, dilarang untuk menjual sebagian daripada hewan kurban kita itu. Tidak boleh menjual kepalanya misalnya, menjual kulitnya. Walaupun ada pendapat ulama mengatakan ya kulitnya boleh dijual, kemudian disedekahkan, itu ada pendapat mengatakan seperti mazhab Imam Abu Hanifah misalnya, mengatakan bahwa kalau dijual kemudian disedekahkan itu boleh. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan selagi bisa dibagi. Itu lebih baik. Jadi tidak ada yang dijual. Karena kalau ada yang dijual nanti maka gugurlah dia sebagai hewan kurban. Dia tidak jadi kurban lagi, tapi jadi sodako biasa. Sementara yang kita kejar Bapak Ibu dalam penyembelihan di 10 Zulhijjah ini atau 11 Zulhijjah ini atau 12-13 itu, yang kita harapkan yaitu adalah pahala daripada ibadah kurban. Jadi
memperhatikan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan syariatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada daging-daging itu atau kulit dan kepalanya tadi, tidak ada yang boleh dijual dan juga tidak ada yang boleh menjadi upah. Jadi kita memanggil tukang jagal misalnya. Tukang jagal ini upahnya adalah kepala. Itu juga sama. Gugurlah daripada ibadah kurban. Jadi tidak boleh menjadikan upah bagian daripada hewan kurban kita. Makanya Nabi SAW ketika beliau berkurban dan yang melaksanakan. Jadi Nabi itu berkurban, yang melaksanakan ibadah kurban ini Imam Ali. Jadi walaupun beliau memotong sendiri, tapi juga ya mungkin kalau sekarang panitia lah. Jadi Nabi berkurban, yang melaksanakan itu Imam Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita sekarang peserta ada panitia. Walaupun sebenarnya berkurban ini pada dasarnya ya masing-masing. Jadi cari sendiri hewannya, ya kan? Beli sendiri, bawa sendiri, habis itu potong sendiri, kuliti sendiri, ya kan? Habis itu makan jangan sendiri. Makan bagi-bagi, Pak. Karena namanya berkurban, Pak. Berkorban itu artinya kita mengorbankan. Jadi ada yang kita korbankan. Tapi kalau mau dimakan sendiri boleh juga. Karena tadi kan membagi 3 itu sunnah. Jadi kalau mau dimakan sendiri, tapi kalau makan sendiri takutnya nanti basi pula, ya kan? Mubazir, karena terlalu banyak. Kita dianjurkan memang dalam ibadah kurban ini berbagi. Nah, jadi pada dasarnya bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dan dilaksanakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kepada Imam Ali, la tu'ti, jangan memberikan tukang jagal itu sebagai upah daripada bagian hewan kurban ini. Jangan jadikan bagian-bagian itu sebagai upah. Nu'tihi min indina, kata Nabi, nanti upahnya dari saya. Jadi Nabi yang mengupahkan. Tapi kalau misalnya kepala kakinya dikasih untuk yang menjagal tadi sebagai hadiah, boleh. Jadi kalau sebagai sodako, sebagai hadiah, jadi tentu boleh. Yang tidak boleh sebagai upah, yang tidak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga terkait dengan apa yang biasa kita saksikan, yaitu pelaksanaan secara bergotong royong. Di kita itu membentuklah panitia, kemudian ada pelaksananya, lalu kemudian peserta menyerahkan kepada panitia, termasuk daripada pembeliannya. Apakah ini termasuk hal yang dibolehkan? Ini boleh-boleh saja. Karena apa? Karena panitia ini sebagai apa? Sebagai wakil daripada peserta kurban. Nah, tapi Bapak Ibu yang perlu kita ingat, yang punya hajat. Yang punya hajat itu siapa? Peserta kurban. Jadi kalau panitia butuh minum es, yang menyediakan siapa? Peserta kurban. Karena di sini yang dibantu peserta kurban. Boleh tidak diambil dari infak masjid? Tidak boleh. Kenapa? Karena infak masjid ini bersifat umum. Sementara kurban itu adalah ibadah pribadi sebenarnya. Ibadah pribadi. Maka ketika peserta panitia membeli, maka dia harus melapor, ini sekian harganya. Ada kurangnya ditomboki oleh panitia, bukan oleh peserta. Karena yang punya hajat ini peserta. Ada lebihnya dikasih tahu kepada peserta juga. Ini mau dikembalikan atau mau disedekahkan. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam pelaksanaan gotong royong atau ibadah kurban berjamaah ini bersama-sama, ya tentu di situ ada nilai positifnya ya, karena kebersamaannya, kemudian terpusat pelaksanaannya.
Kalau masing-masing nanti setiap rumah menyembelih masing-masing, nanti darah kemana-mana nanti, dan itu kan menjadi tidak tidak baik ya. Nah, kalau di masjid kemudian bersama-sama berjamaah memudahkan juga, maka tentu di situ ada nilai positif. Nah, tetapi tentu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan daripada syariat. Artinya panitia ini sebagai wakil daripada peserta. Jadi peserta punya hak untuk mengizinkan daripada panitia. Misalnya panitia mau makan-makan atau mau mengambil daripada daging itu dimasak untuk dimakan-makan bersama, ya tergantung izin daripada peserta kurban. Kalau peserta kurban mengizinkan, maka boleh. Kenapa? Karena yang punya adalah peserta kurban. Jadi boleh itu. Dan sebaiknya diizinkan. Kenapa? Karena panitia kan udah berjuang juga membantu berkorban. Maka sebaiknya peserta itu izinkan. Jangan sampai yang dipotong itu daging, yang dimakan talua. Nah, motong-motong daging dari pagi lagi kan, pas makan siang makan telur. Jadi bagaimana daging-daging itu kita nikmati bersama-sama. Karena memang tujuan kurban itu, hewan kurban lah untuk dinikmati. Karena kan 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram hukumnya berpuasa. Tidak boleh. Tujuannya untuk apa? Di antaranya adalah menikmati daripada karunia Allah Subhanahu wa taala berupa daging-daging tersebut. Jadi dagingnya kita nikmati, pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan kurban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkurban, dagingnya untuk kita, pahalanya diterima oleh Allah. Dulu putra Nabi Adam alaihissalam berkurban, itu kalau diterima oleh Allah disambar oleh api. Jadi mereka berkurban tidak ada yang bisa dinikmati. Makanya kurbannya ditaruh di atas kayu, kalau diterima oleh Allah maka disambar oleh api. Jadi berkurban betul-betul berkurban, diserahkan. Kalau kita alhamdulillah kita berkurban ikhlas, pahalanya kita dapat, daging-dagingnya untuk kita nikmati. Jadi luar biasa nih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, syariatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membahas fikih kurban ini sebenarnya banyak hal-hal yang terkait. Baik, itu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.